Cara masa tempe ndak al-hikam na. Di ziarah aja sadel ya. Nalalun ka pemijahan. Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pengarang Al-Hikam, yaitu pengarang matan dan pengarang syarah, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala hadiniha wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidulai al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An-nasu yamdahunaka lima yazunnunahu fik. Fakun anta zaman linafsika lima ta'lamuhu minha. Baramulo manusia, baramulo memuji mereka itu akan engkau karena ma yang menyangku mereka itu akan yuma pada engkau. Daripada barapo sifat yang terpuji. Maka adolah engkau baadonyo, maka adolah engkau, itu takkid do anta tu. Fakun itulah do anta di sana tersembunyi itu. Ada tambah celai antanya tu nama itu bagi taukid. Ini salah satu faedah mengulang lafaz apa tanda takkid. Kalau dewa kalau ngacu ulang tu ndak kena takkid cuma rendah tu kan tanda apa tu? Tanda nyinyi. Nah, jadi dalam bahasa Arab faedah mengulang-ulang itu adalah tanda taukid. Kadang lafaz kalimat itu nanti diulang-ulang, nah, 2 kali. Itu faedahnya bagi taukid. Taukid itu penekanan, tanda penting. Maka adalah engkau baadonya orang mencaci bagi diri engkau karena ma yang mengetahui engkau akan yuma daripadanya diri. Di kaji kita malam kini caranya menyikapi pujian manusia, pujian orang lain kawa. Kalau sifat dasar manusia itu tentu suko dipuji. Nah, tidak suko dicaci. Tidak suko dibuli. Tidak suko dihina. Kalau orang lain memuji awak, maka sikap atau perlakuan orang itu elok kawa. Cuma dalam diri awak, pujian tadi jan kita yuan pulo. Acaroe kita malah mencaci diri awak. Artinya maka janganlah tapadayu engkau dengan pujian manusia bagi engkau dan sanjungan mereka itu ate engkau.
tetapi kembalilah engkau ati diri engkau dengan mencaci. Bal irja'il ala nafsika bil lawam, dengan mencaci dan mencaci wazam ala talbisiha bi khilafi ma yazunnun nasu fik, ateh terpakainya diri dengan menyalahi ma yang menyangkut manusia pada engkau. Awak dipuji de orang hebat. Awak berkata ke diri awak bukan orang hebat. Orang memuji awak sebagai orang taat. Awak berkata dalam diri awak, ambo bukan orang taat. Ambo orang yang masih banyak dosa. Ya, artinya yang kita karena itu adalah kekurangan awak ketika orang lain memuji diri awak. Jadi kadang-kadang, sebagaimana lah pernah bos hijau, sebagian orang malahnya pantang diabok, ada dipuji dia orang, tahu aja salam mau ke jembolai. Aja gagah warna. Dari dulu gagah aja mah. Dari dulu gagahnya. Itu gagah nak gini kok. Nah kini ya dari dulu gagah aja mah. Itu nama itu pantang diabok. Jadi kalau dalam hati, iya. Kadang-kadang kalau samulo jangan di hati ya itu bahaya kan. Kadang-kadang ndak ada apa doh, ndak ada keluar di mulut ya. Cuma orang memuji awak tuh, awak teman-teman lu ada seorang kan, santian dia gitu ya. Maka tuh dilatih seorang dia. Awak pertama ndak tahu hebat tapi dipuji orang tuh atau benar hebat gitu ya. Benar lah mati seorang. Jadi cara menyikapinya adalah dengan jangan kita tapadai dengan pujian manusia, sebab kita yang pertama masih ada kekurangan, masih ada dosa, masih banyak kelalaian, masih banyak kelemahan. Dan karena ini berkatalah Ali karamallahu wajhah, akatu Ali Allah maj'alna. Ya Allah, jadikanlah kami akan lebih baik daripada yang menyangkut mereka itu. Dan janganlah menyesui engkau akan kami dengan yang berkata mereka itu. Dan ampunlah dan engkau bagi kami akan yang tidak tahu mereka itu. Itu doa, salah satu doa dari Sayyidina Ali. Jadikan engkau akan kami akan lebih baik daripada yang menyangkut mereka itu. Artinya sampai orang menyangkut awak taat, tapi sebetulnya awak kurang taat. Jangan sampai orang menyangkut awak suci, padahal awak masih banyak dosa dan kesalahan. Artinya jadikanlah awak kau, kita berdoa kepada Allah, jadikanlah hamba ya Allah menjadi orang yang lebih baik secara hakikat. Jika orang memuji awak, padahal hakikatnya awak itu masih di bawah, maka itu berbahaya. Awak lah merasa santiang loh, ya enggak. Kepada dia mana cara mahungku tadi ya. Banyak kamu muji ceramah awak atau ala rasul ala masul alim je kan mau ulang kaji. Itu contohnya enggak. Itu contoh kepada para pendakwah kaum awak. Itu nasabui dengan apa orang yang tapadayu. Banyak orang memuji awak. Alasan yang berceramah. Kalau orang tapadayu di mana dalam mati itu. Nyelam rasul orang alim. Sehingga tidak perlu lain membaca kita, tidak perlu mulang kaji, tidak perlu nambah ilmu lain. Itu bahaya dari
Ikhtirar tadi itu, tapadayu tadi itu. Aja contoh itu. Ya. Jadi yang pertama para nabi dan rasul telah diketahui naknyo maksum, ya nak. Atau maksum dijago dari kesalahan dan dosa. Nah, kalau terjadi kesalahan di para nabi dan rasul, itu sebetulnya Allah ingin menjelaskan syariat kepada umat. Jadi Nabi Musa itu seorang nabi dan rasul. Di sabana-bana itu hanya sebagai ado pelajaran di sini yang diambil. Sedangkan Nabi lain mengucapkan perkataan yang mengandung unsur takabur, lain ditegur oleh Allah. Nah, Nabi Daud meninggalkan kaumnya, ditegur, bahkan sampainya dimakan ikan paus. Nabi Daud, Nabi Yunus. Nabi Daud, apanya ditegur ketika manga? Uang umah lah 99 ya. Nah, ada uang umah panglima seorang nya pengen pengen lo nio masih nio juga. Ya. Itunya ditegur langsung dengan mengutus 2 orang malaikat. Di para nabi dan rasul itu nyo dijago maksum. Kalau ada zahirnya kesalahan itu bagian dari cara Allah mengajarkan syariat kepada umat. Cara untuk awak tu umat kuno itu. Jadi secara umum ada itu. Sedangkan Nabi dan Rasul kalau buat salah ditegur oleh Allah, ya enggak? Enggak ada. Sungguh pun kau ini dibantu, ikin dalawi nanti adang. Tak kenal ya. Jadi itu ya, yang sampai kita terpedaya dengan pujian manusia. Kita tetap berpendirian sesuai dengan apa yang ketahui tentang diri sendiri. Kok dipuji awak dengan orang hebat dalam hati awak, awak biasa-biasa. Masih banyak orang yang lebih hebat dari awak. Dan diambil orang daripada wayu hazum min qawlihi fakun anta ilah. Adalah engkau baadonya orang. Diambil orang daripada kata mana adalah engkau di atas tadi itu. Baadonya orang mencaci diri engkau. Atunan dipahami dari sinan. Annahu laisa ma'muran bitakdzibin nas wala bisa'yi fitabdili zannihim fi. Bahasa pekerjaan bahas sungguhnya tiadolah yang disuruh itu dengan mendustakan manusia. Dan tidak pula dengan berusaha pada manuka sangku mereka itu padonya seorang. Jadi kalau orang memuji awak pintar, apa sebut itu orang kamu kan bodoh, kamu pintar. Perlu dia beda bantah kamu terus. Kalau dipujinya orang salih, nak paduli bantah rambo orang baduraku, mambo orang masyai ke bah, nak paduli terus sebut terus.
Tapi cukup deh. Amin boleh aja, berarti awak tolong lalu mencapainya itu terus lah ya. Jadi hati awak saja yang diperlukan. Tidak perlu loh doh didustakan atau dibantah, kan tidak perlu doh. Dah, ambo nama dia itu doh. Ambo uang ke, ambo masih apa ke mah, masih ke mah. Sebenarnya cuma tinggal baru perlu loh sabut itu doh. Kadang ambo masih ambil apa punya uang ke mah, tidak perlu sabut itu doh. Aib bawa tuh. Cukup dipeluk saja di hati awak. Dan hanya sungguhnya hionyonan disuruh itu, hionyo pekerjaan, ba'alah hionyo disuruh dengan adam iktirar. Disuruh dengan adam iktirati, adam indak tapadayu. Dan mendahulukan ilmunya seorang ateh sangko mereka itu. Dahulukan ilmu awak, artinya pengetahuan awak tentang diri awak sebelum sangko manusia kawa. Tetapi jika ada orang memuji itu, badannya orang paduto, pada pujiannya orang paduto, pada pujiannya orang memuji itu, dengan meracak yang bersangatan dan hulu dan berlebihan. Ba'ala jika takiklah mendutukannya orang memuji itu. Karena mereka itu nama memuji itu, itu menjilat, namanya itu enggak. Jadi orang memuji yang berlebihan itu ada maunya. Berlebihan itu ada puji. Apalagi kalau awak sedang menjabat. Banyak kamu puji itu. Itu tak boleh terima tuh. Hulu berlebihan. Dan maharadianya orang memuji tadi. Itu perlunya apa tadi? Ditegur. Dan natenya kato ditanggungkan orang akan katunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahih hadis Nabi, taburkan mereka makan tanah pada wajah orang yang memuji mereka itu. Apa maksud hadis Nabi itu? Taburkan tanah, ambil tanah. Saya gaan kamu kue. Itu orang memuji. Ya. Atau orang yang memuji yang berdusta, yang berlebihan. Kenapa? Karena ada maunya. Contoh itu. Contoh Bapak adalah pemimpin terbaik sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah, bandialah dia aja ya pemimpinnya lain tuh kan. Aduh, tuh enggak.